Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 dengan materi silabus 6. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Idewa Putumas Yoginata. Yang kedua, Kadek Ardiase. Dan yang ketiga, Komang Aris Riyadi. Dan selaku dosen pengampu kami, yaitu Ibu Nimade Satya Utami, SE, MM. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pusat laba. Yang pertama itu unit usaha, yang kedua pusat laba lainnya, yang ketiga pengukuran kinerja pusat laba, dan yang terakhir permasalahan dalam pengukuran pusat laba. Di sini saya akan menjelaskan pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Materi selanjutnya yaitu unit usaha. Unit usaha adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Namun tidak demikian, banyak juga kegiatan produksi yang tidak bertujuan mencari laba, misalnya yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain. Hasil suatu produksi dapat berupa barang atau jasa. Ada beberapa jenis-jenis perusahaan. Apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan secara garis besar, jenis perusahaan dapat digolongkan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contoh dari perusahaan semacam ini adalah konsultan, event organizer, pengacara, tukang cukur, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya adalah distributor, toko-toko keletong, toko serba ada. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual bahan jadi tersebut. Contohnya pabrik sepatu dan pabrik roti. Bentuk perusahaan jika dilihat dari sudut yuridis ekonomis dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah perusahaan yang seluruh kekayaan atau modalnya dimiliki oleh orang pribadi dan ia bertanggung jawab kepada pihak lain dengan seluruh kekayaan pribadinya. Yang kedua, usaha persekutuan dengan firma. Usaha persekutuan dengan firma suatu bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan ini akan memperoleh modal dari orang-orang yang bergabung di dalam persekutuan. Tiap-tiap orang yang menjadi anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh aset dan hutang perusahaan. Yang ketiga, usaha persekutuan komanditer. Bentuk ini hampir sama dengan firma,
hanya di dalamnya terdapat sekutu-sekutu yang memimpin, sekutu parlementer, dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modal, sekutu komanditer. Sekutu komanditer bertanggung jawab kepada sekutu-sekutu parlementer hanya sebesar kekayaan atau modal yang dipercayakan kepada persekutuan komanditer. Yang keempat, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum, yaitu badan yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari pemilik. Pemilik PT adalah para pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, hanya terbatas sebesar modal sahamnya. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat murni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Dalam koperasi tidak ada modal permanen, karena anggotanya dapat berganti-ganti. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang diperoleh dari anggota-anggotanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pusat laba lainnya. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen, tetapi sub-unit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional, misal aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Bagian-bagian pusat laba lainnya, yang pertama, pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Yang kedua, manufaktur, yaitu aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar anggaran overhead. Yang ketiga, unit pendukung dan pelayanan. Unit pendukung pelayanan, beban yang digunakan merupakan pertimbangan utama, jadi manajer harus mampu menentukan biaya pelayanan ekonomis meskipun berasal dari pemasok luar. Yang keempat, organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang, suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas permasaran produk di wilayah geografis tertentu, seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Pengukuran kinerja pusat laba. Terdapat dua jenis pengukuran probabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Sama halnya seperti mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus bagian hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan koordinasi dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagian kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Jenis-jenis ukuran kinerja. Margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Laba yang dikendalikan. Pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead kopdar dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba.
pendapatan. Dalam beberapa kasus, 2 atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam suatu usaha penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai atas bagiannya dalam transaksi tersebut. Pertimbangan manajemen. Setiap jenis probabilitas yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Sebagai contoh, banyak multinasional Amerika Serikat mengukur kinerja para manajer anak perusahaan di luar negeri dalam mata uang negara asal, di mana hal ini sungguh berada di luar kendali para manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Permasalahan dalam pengukuran kinerja pusat laba dibagi menjadi 4. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung divisi. Yang ketiga, laba terkendali divisi. Yang keempat, laba sebelum pajak. Yang pertama, margin kontribusi. Alasan utama penerapan margin kontribusi adalah biaya tetap merupakan biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer. Sehingga fokus perhatiannya adalah bagaimana memaksimalkan margin kontribusi, itu dengan memperbesar antara pendapatan dengan biaya variabel. Yang kedua, laba langsung divisi. Konsep laba ini memasukkan semua biaya yang terjadi ke pusat laba tanpa mempertimbangkan apakah unsur biaya tersebut dapat dikendalikan atau tidak oleh manajer pusat laba. Yang ketiga, laba terkendali divisi. Biaya kantor pusat dapat dibagi menjadi 2 kategori, terkendali dan tidak terkendali. Biaya yang dimaksud adalah semua biaya yang dapat dikendalikan ditelusuri pada divisi yang bersangkutan oleh manajer pusat laba. Yang keempat, laba sebelum pajak. Dengan cara ini, seluruh biaya overhead kantor pusat dialokasikan kepada pusat laba. Tujuan dalam penerapan cara ini adalah menyadarkan kepada manajer pusat laba bahwa biaya yang dialokasikan tersebut untuk mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan, sehingga tanpa adanya kontribusi laba dari pusat laba, maka perusahaan tidak bisa mengoperasikan perusahaan. Baik, di sini kami mempunyai 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama dari Ide Mas Putu Yoginata, kondisi-kondisi apa saja dalam mendelegasi tanggung jawab laba. Yang kedua, pertanyaan dari Kade Ardiasa, apa yang dimaksud dengan pusat laba dan berikan contohnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Komang Aris Riyadi, mengapa sistem pengendalian manajemen perlu memberikan perhatian kepada pusat laba. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pusat laba adalah suatu unit organisasi yang di dalamnya terdapat selisih antara pendapatan dan beban yang diukur secara moneter. Dalam menetapkan suatu pusat laba, suatu perusahaan mendelegasikan kewenangannya dalam pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah, yang memiliki informasi yang relevan dalam membuat trade-off pengeluaran atau pendapatan. Mengukur laba dalam suatu pusat laba melibatkan penilaian berkaitan dengan bagaimana pendapatan dan pengeluaran diukur. Kuncinya adalah memasukkan beban dan pendapatan dalam laporan manajer pusat laba yang dipengaruhi oleh tindakan manajer tersebut ke seluruh pusat tanggung jawab. Diibaratkan sebagai suatu rangkaian tanggung jawab yang jelas. Manajemen harus memutuskan apakah keuntungan dari delegasi tanggung jawab laba akan dapat menutupi kerugiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.